Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 2. Kali ini kita akan membahas pembelajaran yang keenam, yaitu tentang ayo berwudu. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, agar wudu kita benar dan sah, maka kita harus memperhatikan 4 perkara dalam wudu. Di antaranya 1. Syarat wudu, 2. Rukun wudu, 3. Sunnah wudu, dan yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Untuk itu, silahkan disimak dan difahami penjelasan berikut ini. Syarat wudu ada 5, diantaranya yang pertama adalah beragama Islam. 2. Mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. 3. Berakal sehat. 4. Menggunakan air yang suci dan menyucikan. Serta yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Berikutnya adalah rukun wudu. Rukun wudu ada 6, diantaranya yang pertama adalah niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib, yaitu dimulai dari niat, kemudian membasuh muka, dilanjutkan membasuh kedua tangan sampai siku-siku, dilanjutkan mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berikutnya yang perlu kita perhatikan agar lebih sempurna lagi wudhu kita adalah tentang sunnah wudhu. Di antaranya yang pertama adalah menghadap kiblat. 2. Bersiwak atau menggosok gigi setiap kali hendak wudhu. 3. Membaca basmalah. 4. Melafalkan niat wudhu. 5. Membasuh kedua telapak tangan. 6. Berkumur-kumur. 7. Istinsak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. 8. Mengusap seluruh kepala. 9. Mengusap kedua telinga. 10. Menyela-nyela jenggot yang lebat. 11. Menyela-nyela jari tangan dan kaki. 12. Mendahulukan bagian kanan. 13. Membasuh atau mengusap 3 kali. 14. Ad-dalku, yaitu memijit atau menggosok-gosok dengan tangan. 15. Muwalah, yaitu berwudu secara terus-menerus tanpa dijeda atau tanpa diputus-putus. Serta yang nomor 16 adalah berdoa setelah wudu. Selanjutnya, yang juga tidak kalah pentingnya di dalam berwudu adalah memperhatikan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6. Yang pertama adalah buang angin dari dubur. Kedua, buang air kecil. 3. Buang air besar. 4. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. 5. Tidur. Dan yang terakhir, hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, sekarang
kita akan membahas tata cara di dalam berwudu. Yang pertama adalah membaca lafal basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Caranya dengan menuangkan air lalu membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela jari. Kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur. Caranya adalah dengan memasukkan air tanpa menelan lalu dikumur-kumur kemudian dikeluarkan kembali, yang dilakukan sebanyak 3 kali juga. Berikutnya yaitu yang keempat adalah membasuh hidung atau istinsak. Caranya adalah dengan menghirup air ke dalam hidung lalu menghembuskannya keluar, yang dilakukan sebanyak 3 kali juga. Berikutnya yang kelima adalah niat berwudu. Caranya adalah dilakukan ketika akan atau bersamaan dengan membasuh muka. Pada dasarnya niat tempatnya dalam hati, namun agar lebih fokus lagi niatnya maka boleh dilafalkannya. Adapun lafalnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Yang keenam adalah membasuh muka. Caranya adalah dengan menadahkan air ke telapak tangan, kemudian membasuhkan di muka sebanyak 3 kali. Adapun batasan muka adalah di bagian atas, yaitu sampai batas tumbuh rambut yang di atas kening. Sebelah samping yaitu sampai pangkal telinga kanan dan kiri. Adapun bagian bawah adalah sampai ujung dagu dan janggut. Jika orang laki-laki memiliki jenggot yang tipis, maka wajib menyampaikan air ke dalam kulit jenggot, yaitu dengan menyela-nyelanya. Namun jika jenggotnya lebat, maka hukum menyela-nyela ke jenggot adalah sunnah. Yang ketujuh adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Caranya adalah dengan mengalirkan air ke tangan sambil meratakan air dari ujung jari sampai siku, dengan mendahulukan tangan bagian kanan sebanyak 3 kali dan tangan bagian kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang ke-8 adalah mengusap kepala. Caranya adalah dengan membasahi tangan terlebih dahulu, kemudian mengusapkan ke kepala sebanyak 3 kali. Mengusap sebagian kepala itu hukumnya wajib, namun untuk mendapatkan kesunahan boleh mengusap kepala seluruhnya, yang diawali dari depan ke belakang lalu kembali ke depan lagi. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 9 adalah mengusap kedua telinga. Caranya adalah dengan membasahi tangan dengan air lalu memasukkan jari telunjuk ke bagian dalam telinga dan mengusap bagian luar atau belakang dengan ibu jari. Kemudian yang ke-10 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
Caranya adalah dengan membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali sambil digosok-gosok atau menyela-nyela jari kaki. Kemudian diikuti membasuh kaki kiri sebanyak 3 kali juga. Yang terakhir adalah membaca doa setelah wudhu. Adapun lafalnya adalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Demikian pembahasan ayo berwudu, semoga kita bisa melaksanakan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.